Hewan melata tersebut sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Menyanyikan lagu di sela-sela pembacaan berita tidak merusak program acara TV, tapi bisa menambah follower di TikTok. Banyak netizen TikTok langsung buka acara di TV siaran Yasmi Natania. Nonton sampai live-nya selesai, aku liatin studionya oke. Sebelahnya kata gimana, iya Bu. Pertanyaan dari netizen di TikTok dijawab Yasmi Natania di sela-sela pembawaan berita yang sudah disiapkan di layar. Pertanyaan netizen sangat beragam dari mulai masalah manajemen perusahaan, alamat stasiun, masalah libur, masalah jam pulang kerja, masalah teknik mengoperasikan peralatan, pendapat pribadi tentang isi berita, hingga bertanya masalah status lajangnya Yasmi Natania, maka followernya terus bertambah. Dan juga menuju Arizona. Warga setempat kini bersiap menerima banjir akibat terjangan badai. Pembahasan Manuk Heberku Janjangna akan lebih lengkap jika netizen menonton kisah cinta Queenie dari Fitz dengan Harris Kui pada konten sebelumnya. Mereka belajar secara alami hingga Anne dikenal oleh artis Indonesia, bahkan mungkin akan segera jadi artis sinetron. Semua ini karena keunikan yang membuat daya tarik dari gaya Harris Kui ini, karena digemari lintas bangsa. Di antaranya pernah memperdaya tentara Zionis dalam bentuk hiburan segar, tidak membosankan, yang dapat diterima semua pihak. Ya gitu ya, intinya kalau dijelasin panjang banget. Yang jelas kemarin-kemarin itu banyak. Gara-gara Harris, kini Queenie dididik untuk main sinetron, para artis Indonesia mulai mengenalnya. Bahagia karena aku ingin melihat penontonku bahagia, jadi aku harus berusaha untuk bahagia. Beginilah pesan Harris untuk para netizen. Video inilah yang tembus hingga Eropa dan Tiongkok. Queenie dari Vietnam sangat menyukai karya Harris, hingga Queenie belajar Islam. Beginilah saat Queenie belajar sholawat dengan orang Indonesia. Dari Pulau Sabang sampai Merauke itu jumlah penduduknya juga kan sampai 270 juta. Itu yang tercatat dahulu, mungkin masih berkembang saat ini. Nah, karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia, jadi rebutan untuk pasar. Salah satu contoh diantaranya, orang Vietnam saja bangga kalau bersahabat dengan orang Indonesia. Seperti kita tonton di belakang ini, Kinoy dan En atau Queenie itu benar-benar begitu senang sampai-sampai Kinoy saja menyanyikan lagu Win Win Win, asal kawin, Win Win Win, mau kawin Win Win Win. Itu dinyanyikan bersama dengan bapaknya. Kita tonton nanti ya. Salah satu contoh. Karena apa? Karena netizen Indonesia itu boleh dikatakan berpeluang ya untuk subscribe, untuk meningkatkan pendapatan dari YouTube, dari TikTok, dari medsos Queenie lainnya. dari Vietnam setelah dikunjungi oleh Harris Kay dari Bandung tampaknya begitu kasmaran, sampai bertanya-tanya tentang cara bercinta orang Indonesia. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali mencintainya dan saat menikah? Perasaanmu lebih kuat dari sebelumnya atau lebih lemah dari sebelumnya? Ya, dari Bandung. Begitulah pengakuan Queenie yang lagi kasmaran. Beda lagi dengan Kinoy yang sering buka hijab kalau jalan-jalan dengan Harris dan En. Dia belajar lagu Sunda dengan iringan gitar oleh ayahnya.
Mengapa netizen Indonesia jadi rebutan? Mungkin bisa belajar dari produksi senjata buatan Pindad yang selalu unggul di kelasnya. YouTube, dari TikTok, dari medsos lainnya. Saking luas-luasnya penduduk Indonesia. Jika Pindad itu unggul katanya menurut ahli militer di Indonesia, karena setiap kali produksi untuk latihan saja habis katanya. Setelah itu dicetak lagi dengan perbaikan. Pakai latihan habis, kemudian dibuat perbaikan lagi, dicetak sebanyak itu hanya untuk latihan saja. Senjata-senjata Indonesia itu berkembang begitu pesatnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Inovasi berjalan secara alami, karena produknya berjalan dan diterima masyarakat. Produk baru hendaknya ada perubahan baru berdasarkan temuan hasil evaluasi. Karya anak bangsa berupa persenjataan produk Pindad dan karya seni buatan Harris Kui adalah contoh karya anak bangsa. Terowongan Hamas di Gaza dan Iron Dome di Timur Tengah adalah inovasi baru karena tantangan untuk perlindungan diri. Kubah besi adalah sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System. Sistem ini dirancang untuk menghalau dan menghancurkan serangan roket jarak pendek dan artileri yang ditembakkan dari rentang jarak 4 km hingga 70 km. Tapi kini alat itu tidak berdaya.